wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling pertama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salamnya semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni pendobrak kebatilan, penegak keadilan, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad. Kepada Ustaz-Ustaz Jami'ah Aliyah Salim Al-Muta'alimin serta pengurusnya beserta ibu-ibu pengajian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa kata tentang kecantikan sejati menurut Islam yang insya Allah relevan bagi kita para ibu, para istri, serta pendidik utama bagi anak kita dan keluarga tercinta. Sebelum itu, perkenalkan saya Anggi dari Universitas UIN Maulana Hasanuddin Banten. Berdirinya saya di sini itu untuk menuntaskan tugas saya di semester ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita renungkan bersama tentang makna kecantikan sesungguhnya, yaitu kecantikan yang dibaluti dengan keimanan. Saat ini, standar kecantikan di masyarakat kita, bahkan di dunia, semakin tinggi dan seringkali tidak realistis. Perempuan dianggap cantik jika berkulit putih, bertubuh tinggi, berhidung mancung, serta berambut lurus. Contohnya, nih, misal ibu-ibu dikomplain ya sama suami ibu, atuh si Neng mah kerja kayak istrinya Pak ini nih, pas pulang kerja, atau si Bapak itu mah disambut sama istrinya rapi, wangi, atau ibu mah malah bau masakan, atau ibu juga kesel ya bu. Iya, atau kalau si Bapak mau kita tampil wangi, bersih mah, atau Bapak juga nggak semuanya harus lebih atuh. Itu banget, karena cantik itu harus dirawat ya bu. Makanya itu, mari kita kembali pada Islam. Sebenarnya tuh Islam tuh gimana sih memandang kecantikan? Islam memandang kecantikan sejati itu ada dua. Yang pertama itu kecantikan yang dibaluti dengan iman dan akhlak. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat ini menegaskan bahwa kita telah diciptakan dalam bentuk terbaik menurut Allah, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang salah. Karena kecantikan itu bukan hanya soal fisik, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjaga diri dengan iman dan akhlak. Sama halnya seperti Zulaikha. Ketika Zulaikha mengejar cintanya Nabi Yusuf, Allah menjauhkan Nabi Yusuf darinya. Tetapi ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah pun dekatkan Nabi Yusuf dari kepadanya. Contohnya si teteh yang di depan ini ya, kayak misal suka nih sama Pak Ustadz dari masjid sini, terus si teteh itu gak perlu kayak Pak Ustadz saya ini suka sama Pak Ustadz, atau senang sama Pak Ustadz, atau sampai bahkan debat ke masyarakat itu cerita-cerita. Atau si teteh mah sebagai perempuan cuma memperbaiki diri aja, terus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah jodoh yang terbaik. Misalnya Ustadz ini terbaik enggak buat saya, atau kalau nggak terbaik pasti diganti yang lebih baik sama Allah. Nah, yang kedua itu kecantikan sejati itu ada pada hati dan menjaga aurat. Perempuan muslimah sejati adalah yang menyadari bahwa kecantikan terbesar itu ada pada diri kita sendiri, bukan karena pujian manusia, tapi karena karunia Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai wanita. Ibu-ibu yang dikaruniakan oleh Allah, semoga dikaruniakan Allah yang telah menjadikan kita sebagai para wanita, sebagai para ibu dan sebagai istri. Janganlah kita merasa rendah diri hanya standar kecantikan di dunia, karena pada dasarnya kita semua wanita itu cantik, udah dimuliakan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita perempuan yang sabar, terutama para ibu sebagai pendidik generasi yang maju. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
akan dilanjut dengan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.